cap nama dia, jepret gitu. Pas bokap gue lihat, ini capnya terbalik. Loh, gimana kata nyokap gue, jadi tulisannya kan ke bawah gitu. Sini capnya kebalik. Ya udah deh, aku cap lagi di atas deh. Jadi dibalik. Jadi ya capnya bolak-balik. Tapi ya gitu, jadi ya aku bilang ya nggak apa-apa lah, kan kita buta huruf ya, jadi kita nggak tahu. Itu capnya kebalik. Tapi lu pernah dikasih tahu nggak kalau kamu adalah orang Indonesia berketurunan Tionghoa? Tahu nggak kalau kamu adalah orang Indonesia berketurunan Tionghoa? Nah itu juga telat, tahu sendiri. Lo nggak dikasih tahu waktu kecil. Nah Sebenarnya kita aku tuh ini ya kulit kita beda. Orang Indonesia rata-rata coklat misalnya gitu. Nah kita itu tuh aku enggak. tuh bingung juga ya. Apa perlu ya? Maksudnya soalnya aku dulu kecil nggak tahu. Tapi jadinya konyol ya. Jadi aku masih inget itu peristiwa itu karena menurut aku peristiwa yang aneh dan aku masih question mark, itu aku inget gitu. Sorry, aku potong ya. Ini peristiwa ya, potong nanti kita balik ke situ. Kenapa pertanyaan aku ini adalah, aku punya manajer yang udah 25 tahun mengurusin aku, namanya Michael. Iya. Michael ini adalah orang Indonesia, of course, Jawa, orang tuanya dari Surabaya, tapi keturunan Tionghoa. Iya. Nah dia tuh nggak pernah tahu kalau dia Cina gitu. Jadi dia taunya suatu hari waktu SMP, terus ada temennya ngomong gini, ih kamu kan Cina gitu. Terus dia pulang, dia nanya ke ibunya, mah emang kita Cina gitu. Jadi Oh, nggak dia tahu SMP itu. ya? Oh, SMP. aku SD. Oh ceritanya serupa. Aku SD baru tahu sendiri juga karena temen juga. Ah itu kenapa lu tadi pas lu tanya apa perlu ya? Gue nanya karena itu. Mike serius lu nggak tahu gitu? Nah, tapi beneran aku nggak tahu. Jadi waktu umur 5 tahun tuh aku inget lagi jalan. Aku kan suka main di luar tuh. Kalau zaman sekarang udah nggak ada orang main di luar ya. Anak kecil kan main di luar dulu. Selesai mandi gitu, udah bersih gitu, terus keluar, nggak boleh lari-lari sih, teman lihat-lihat orang, tukang dagang lewat, ya kan, gak ada hiburan ya, Bo. Udah bedakan gitu. Ya? Udah rapi gitu kan keluar. Terus ada anak seumuran aku, tingginya kira-kira sama, rambutnya merah gitu, kulitnya gelap, matanya bulat gitu. Terus tahu-tahu nggak ada hujan, nggak ada anginnya, Cina gitu. Terus aku bingung kan? Ya, aku bilang, kamu dasar Cina dia gitu kan. Terus gue langsung, kamu dasar Cina, dasar Cina gitu katanya gitu. Terus gue gini, gue langsung tolak pinggang dulu dong ya kan, nggak boleh kalah hawa kan, tolak pinggang dulu. Terus gue sambil mikir, itu apa ya? Terus gue gini, gue mesti berpikir cepat kan, harus cepat nih gitu. Kalau jelek gue bisa bilang, enggak aku cakep gitu kan, ya bisa gitu. Atau dasar bodoh, enggak aku pintar gitu. Ini Cina gue, padanannya, terus gue gini, tapi ini pasti jelek gitu, mungkin sejenis brengsek gitu yang nggak ada bendanya, nggak berbentuk gitu, begitu Cina. Terus gue gitu, aku bukan Cina, kamu tuh yang Cina. Terus dia kaget banget, Bo. Ya dia kaget banget. Terus kamu tuh yang Cina. Terus dia mukanya bingung kan, wah menang nih. Wow, langsung gue, dasar kamu Cina. Jadi ada anak kecil perempuan putih sipit lagi Cina-cinain anak laki-laki, fotonya gede, berkulit gelap gitu. Dasar kamu Cina. Terus enggak, aku bukan Cina, kata dia. Enggak, kamu tuh yang Cina. Tuh sampai lari pulang loh. Krisis identitas dia. Gua rasa dia krisis identitas pulang dari situ. Terus gue pulang dong, ketemu nyokap, terus gue langsung bilang, tadi ada anak teriakin aku Cina. Nyokap gue tuh mukanya khawatir banget sebenarnya. Hah? Terus gimana? Terus aku bilang, enak aja, kamu tuh yang Cina. Nyokap gue ngakak gitu, terus gue pikir, ya gue udah dapet approval ya, gue nggak perlu tahu lah itu apa. Gitu, nah udah gitu, gue SD gitu kan, SD kelas 2, kelas 3 mungkin gitu ya. Terus teman-teman aku lagi cerita gitu, nggak langsung kamu Cina, enggak gitu, tapi cerita gitu, ya kan kita Cina gini, terus gue gini. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan.
Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepingin punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Nggak langsung kamu Cina, enggak gitu, tapi cerita gitu, ya kan kita Cina gini, terus gue gini, kayaknya gue juga ya. Oh, loh waktu itu. Ya maaf ya buat anak itu yang tadi aku Cina-Cinain dan krisis identitas, ya mohon maaf. Iya. Gitu, aku baru tahu kelas 2 gitu, jadi yang, loh, oh no. Iya. Ternyata, oh gue Cina gitu, tapi aku jadi mikir gitu ya. Satu Undiagnosed Chinese ya. undiagnosed gitu. Cuman aku pikir ya sebenarnya kenapa gitu anak itu kelihatannya menunjukkan kebenciannya pada aku gitu. Kok sesuatu yang kayaknya buruk banget gitu. Jadi abis itu kan dalam obrolan anak SD itu terus iya kan Cina kan kita putih, kita sipit gitu ya. Terus aku pikir aku harus jadi hitam. Jadi aku kan, iya. Serius? Iya, jadi dulu papaku kerja di perkebunan ya, dan di situ ada pantainya. Jadi aku berusaha berjemur. Jadi tiap tahun tuh aku tuh mengalami Sengaja? proses. Iya, mengalami proses gitu kan. Di Cina-sisasi, boleh bilang kan kecinaan gue. Yeah. Jadi gue berjemur ya, tapi kan anak kecil berjemur ancur-ancuran ya. Jadi memang 3 hari itu kita dilepas di pantai. Di pantai kita main segala macam. Terus gue berusaha supaya gue jadi hitam. Tapi prosesnya selalu gini. Begitu masuk ke sekolah gitu hitam, terus bluk ya kan, atasnya kan kulitnya Ya, mulai mau ngelupas kan. Jadi mulai butek gitu kan. Butek. Belum ngerti aloe vera ya ibu model ya. Masih SD. Udah butek, abis butek itu ngelupas burik kan. Burik. Abis itu buriknya hitam putih lagi. Terus gue pikir ini pernah ya kuping aku tuh lagi zaman rambut dimasukin ke topi tuh. Oh, iya. Kuping aku tuh kebakar matahari. Tau nggak, di antara semua jenis kebakar paling enak kuping. Sakit banget, perih. Gimana? Masalahnya kamu tidurnya begini. Oh, Karena iya. kalau begini sakit. Jadi kalau tidur begini, aduh setelah semua all the pain that I've been through, aku pikir gini, oke, udah gue mau berhenti, bodo amat. Nah bertahun-tahun gue berusaha hitam, ternyata putih lagi. Terus akhirnya gue pikir, and then so what gitu Iya. kan. Ya kan Iya. gue mulai rebel dong, Iya. jadi aku pikir, so what, biarin aja. Gue Cina terus kenapa? Gitu, akhirnya begitu gitu. I don't care who you are, and actually I like me gitu ya, dan mau Cina kayak mau Jawa kayak mau apa gitu. Karena aku selama itu aku pikir orang Jawa itu, aku dulu pikir aku orang Jawa dong. Sama Karena- kayak Michael manajerku tadi itu. ya karena kan kita tinggal di Pulau Pulau Jawa, iya. Jadi aku bingung kenapa tetangga aku tuh orang Betawi, kan kita sama-sama di pulau yang sama. Iya. Gitu. Bingung. Jadi aku pikir ya udahlah, ya I don't care, lo Betawi oke, fine, karena tiap lebaran aku dikirimin makanan. Makasih ya Bu Haji, enak makanannya. Itu gue tungguin loh, tiap kali lebaran tuh itu sesuatu yang gue tungguin karena dikirimin ketupat, enak banget. Enak banget ya si Bu Haji itu ya. Iya, itu selalu ngirimin gue ketupat, gue seneng banget. Terus dan aku pikir lidah aku tuh lidah Jawa banget karena aku susah berpisah sama kecap. Oh harus ada kecap manis? Oh sama aku juga. Mohon maaf buat orang-orang Padang ya, mohon maaf. Aku makan rendang tuh pakai kecap. Blasphemy. Semua pada, hah makan rendang? Iya, lo belum pernah nyobain, itu enak banget lah. Enak, iya enak kok. Aku juga suka. Kalau ada sambal kepedesan dikasih Kecap. juga. Salaman. Iya. Bener sama. Padahal aku bukan karena masalah ras aku dari Cina atau apa. Aku tuh lahir besar di Singapura. Nyampe sini aku bingung lihat orang Indonesia kalau makan kenapa sih Pedes. pedesnya. Jadi aku kasih kecap untuk memaafkan Iya. orang Indonesia. Iya, bener kan kalau kepedesan. Tapi kan makan ayam goreng enak sama sambal. Bener. Sambalnya pedes. Ya, kasih kecap agar termaafkan. Termaafkan. Aku punya teman. Karena selama ini suamiku berpikir kamu aneh banget sih. Nggak usah Kok makan, aneh? nggak usah makan sambal aja kalau gitu. Enggak bisa, nggak ya bisa, kan? enak harus ada sambalnya. Bener. Dia merasa lidah aku tuh lidah Jawa banget gitu, senengnya
manis-manis gitu, walaupun nggak sampai kayak di Jawa Tengah yang minum Iya, teh iya, manis enggak sampai lah, gulai banyak, enggak itu Tapi apalagi kalau harus sekarang ada makin sedikit lah ya. Tapi kecap itu sesuatu yang Kita baru tahu ilmunya bahwa asin dicampur manis sedikit sekarang punya istilah namanya umami. Kita visioner. Iya, kita visioner. Kita visioner. Betul. Ngomong-ngomong, jadi kenapa Ya. kamu dulu wajah femina itu aku mau tahu kan tomboy, biasa main sama pasir-pasir, anak teknik sipil. Iya. Terus Ya aku tomboy dari kecil juga sih. walaupun Dulu- balet ya, walaupun benci tampil. balet, tapi aku diajarin nggak boleh kalah sama anak laki. Siapa yang ngajarin? Ya orang tua aku. Oh, iya. Jadi nggak boleh kalah sama anak laki. Jadi kayak aku tuh sepatu roda zaman dulu sepatu Olga roda. dan sepatu roda lagi sama Beneran loh. namanya. Bisa aku sepatu roda itu aku kencangnya hampir sama dengan anak laki-laki yang Oke. lain. Kalau berenang sampai sekarang aku sampai sekarang ya berenang ya kalau di antara anak laki-laki mungkin aku rata-rata median lah ya, tengah gitu. Tapi nggak kalah juga. Jadi banyak teman-teman yang laki-laki bisa kalah sama aku gitu. Tapi ya ada yang lebih kencang gitu. Terus abis itu walaupun tomboy tapi aku suka kerajinan tangan juga, suka dandan, lucu ya, suka dandan juga. Akhirnya seperti aku bilang, aku kan pengen banci tampil. Gimana caranya? Kayaknya pintu pertama itu jadi model dulu gitu, karena Oh, kebetulan itu ada pikiran wajah- kamu sendiri? Pikiran aku, terus aku Oke. pikir ada wajah Vena, coba gitu. Nggak pernah foto sebelumnya yang Eh, profesional. Ya paling kan aku kuliah itu jadi korbannya anak-anak potret ya. Ya. Maksudnya aku Oh, ikut klub potret UKM mau motret ya, unit kegiatan Iya, mahasiswa. kayak mahasiswa. Nah, aku tuh pengennya belajar motret, jadinya suka di foto juga. Jadi paling fotonya di situ, very unprofessional lah gitu. Terus akhirnya, aku MC kampus loh. MC kampus ya, MC kampus gitu. Pokoknya ada kesempatan naik panggung aku manfaatkan kan. Jadi setelah ngelawak aku SMP vokal grup SMA Nari Bali. Kuliah itu nge-MC terus motret motret dan dipotret. Aku ingat gitu. kamu zaman kuliah motret tuh. Motret. Sering lihat kamu bawa kamera. Iya. Motret dan dipotret. Udah gitu masuk Femina. Sopo? Yang Iseng. motretin siapa? Waktu itu. Lupa Kan aku kamu ya, harus siapa tahu ya? kan untuk berarti harus dandan, terus Aku tampak lupa samping, deh. tampak Iya. depan, tampak gitu. Itu aku udah dibantuin sama Mas Atau kamu ke Bara. Jonas? Enggak ya? Enggak, Ke aku Jonas Foto dibantuin. Studio. 94 itu aku udah kenal sama Mas Bara kalau nggak salah. Bara Teknik. Bara Patira Jawane. Oh, Mas Bara Patira Jawane. Sebelum orang tahu bahwa dia is a very good chef. Iya. Dia adalah Dia yang fotografer. ngajarin aku. Iya, iya benar Mas Dia Bara. ngajarin aku make up. Masa? Jadi udah artist inside ya? Yes. Bara ini ya? Ha-ha. Oh. Jadi to my career I owe him a lot gitu. Terus kemudian masuklah wajah Femina itu. Itu kamu kaget gak pas beli majalah depan kampus? Kan di depan kampus dulu ada yang suka jualan kan? Di sebelah Mas Uyo, aku seneng banget. sebelah warung Cimet, tau nggak warung Iya, Cimet? ada. Sebelah Warung kampus Cimet, ada, iya. sama yang Kue-kuenya enak deket banget. Gandok itu kalau turunan. Gandok turun, ya Sebelah bener. kiri itu. Iya, ya, iya. Pas itu mau ada ganti juga. angkot ke Dago kan, Iya, kita turun di situ. itu ada tuh di situ. Nah, pas masuk itu seneng banget tuh satu kampus heboh dong. Gila anak sipil, misalnya biasanya anak fisip, anak Iya, hukum, iya. atau minimal anak arsitektur lah. Jadi ya udahlah, udah masuk Femina. Tapi di situ juga aku tergagap-gagap ya karena yang cewek-cewek lain kan udah bawa 2 koper, ada yang bawa udah apa. ngerti. Ya bawaan aku kan ya gitu-gitu aja ya karena aku kan ya suka dandan tapi nggak sampai segitunya Tapi kamu punya juga. sepatu kan buat manggung? Ya ada. Minimal Yongki Komaladi Iya, dong. ada Yogi Komaladi. Ada. Iya. Ada lah sepatu pokoknya disuruh bawa apa. Keren Ya, banget pokoknya sepatu itu. kalau orang lain kan disuruh bawa apa tuh bawanya kayak 2-3 gitu ya. Aku ya dibawa apa ya Satu. Oh, iya, satu gitu. Jadi aku bingung lihat yang lain bawaannya tuh banyak banget gitu. Sementara aku yang ngepas kan hari ini baju ini gitu. Sebenarnya kan padahal model harus misalnya bra harus punya yang tanpa tali, enggak harus lah. punya yang korsetan, G-string segala macem belum kamu belum punya waktu belum itu. punya Oke. waktu Itu kan modelnya Belum model pernah. banget Ha-ha. kan. Jadi pokoknya nggak inilah sama sekali. Belum pernah jalan catwalk juga ya? Oh belum. Oke. Aku waktu di Kartini itu di Femina Femina. itu disuruh baju daerah kan. Terus begitu aku pakai kebaya gitu dimarahin semua orang. Karena
aku kan nggak sabar ya jalan ke sana ke sini kan cepet ya. Ya. Itu gila pakai sarung ya men. Itu kan jalannya mesti pelan-pelan. Iya. Jadi gimana caranya supaya jaraknya lebih jauh? Jadi gue jinjit-jinjit gitu, twing twing. Jadi jalannya tuh itu. Oh ya, jalannya jangan gitu. Hah? Karena kan jalannya mesti Iya. Jalannya tetap jalan model, satu kaki di depan yang lain tapi gitu kan. Nggak sampai-sampai. Sementara nih lagi di belakang ya di ruang make up segala macam. Aku mau ngambil barang di sana, mau ngambil barang di sini. Kan jauh ya. Iya. Jadi aku jalan twing twing. twing. Terus dimarahin sama semua orang. Jalannya nggak boleh gitu. Gitu. Oh, kena lah ya. Nggak, biasa banget. Baru pertama kali pakai kebaya tuh di Iya. acara Femina. Iya. Tapi itu finalis sempat dapat kayak runner up gitu-gitu nggak? Enggak Nggak, dapet. jadi Aku di finalis ya? doang. Finalis, oke. Tapi angkatan aku termasuk angkatan yang paling aktif ya. Jadi di Femina tuh berapa angkatan? Ada yang cuma satu yang melanjutkan karir, yang lain hilang. Ada yang mungkin sekolah, mungkin apa segala macam gitu ya. Terus yang angkatan aku tuh paling banyak ada Mosa Pramita tuh. Oh, Mosa di angkatan angkatanmu. aku. Hai, Aku Mos. seangkatan sama Mosa. Terus sama ada Marisa Lungo, Jasmine Tanu, Marisa Lungo, Jasmine iya. Tanu tuh banyak di iklan. Terus kemudian banyak banget lah. Banyak Berarti sekali. bisa dibilang itu awal kiprahmu di dunia seni secara profesional dong Secara ya? profesional dia. Si penari balet yang kenaikan kelas Itu kan nggak profesional. ya makanya akhirnya naik kelas jadi Iya. sesuatu yang nationwide. Nationwide. Ya itu baru yang secara profesional. Dulu kan MC kampus tuh nggak dibayar. Iyalah, enggak lah Dapat itu nasi iseng-iseng kotak. aja gitu. Ayam Makelu. Ayam pop deket. Ayam pop itu Ayam makanan anak Unpar kalau lagi Iya. awal bulan punya uang, Iya. makanya di ayam pop atau Iya. di warung Cimet itu yang kue tiaonya Cimet enak banget. Iya, itu dua itu Unpar tuh. zaman dulu ya. Dari situ terus jadi apa? Jadi dipanggil buat foto-foto, dibayar. Nggak terlalu aktif karena kan aku masih kuliah ya. Jadi begitu lulus kuliah baru bisa aktif gitu. Nggak terlalu banyak sih kerjaan, cuman aku berusaha tetap ada keep in touch lah. Kalau libur aku coba tanya gitu ada kerjaan apa enggak gitu. Saking emang seneng sama dunia seni Seneng, kan. jadi pas liburan baru bisa foto-foto. Kalau kuliah kayaknya susah ya. Nggak bisa juga aku di Bandung. Terus kalau show di Bandung kok kayaknya aku masih belum serak waktu itu, Iya. belum berani juga. Terus habis itu udah Padahal habis- udah banyak agensi ya di Bandung waktu itu ya waktu kayaknya. itu lumayan. Terus habis udah lulus kuliah baru mulai. Oke, sebelum kita masuk ke baru mulai, lalu Olga terjun ke film, TV presenter, bahkan sutradara dan produser. Aku mau nanya ini dulu. Ini mungkin pertanyaan yang tidak menyenangkan, tapi aku penasaran. Apa itu? Hari pertama di foto tuh, hari kedua fotografer udah bawa nih foto kalian lihat ya gitu ya. Terus kita berdua ngelihat sama Alin gitu. Enggak, baju gue nggak ini kemarin, ini lo. Jadi kita sendiri Lu bisa sendiri ketukar. bingung. Nyokap gue dong. Nyokap Kamu lo yang show di melahirkan? Hilton ya? Enggak, itu pasti Alin. Terus nyokap gue kalau lihat dari jauh, sampai lupa sama anaknya sendiri. Tapi Kita mereknya sekarang ke sama. film. Awal lo masuk film itu kenapa? Siapa itu ngajakin? Kan tadinya kan model, Iya. TV presenter, sama tuh sampai di situ masih sama tuh sama Alin Adita. And then suddenly film. Masuk ke culture guys, culture. Dulu FTV. Oh, FTV awalnya. Karena gini, aku lihat teman-temanku ya yang backgroundnya adalah keturunan Tionghoa Indonesia. Ada Melissa Karim, ada Iya. Ferry Salim, Iya, ada iya, iya. kamu. Pokoknya yang oriental looking. Leoni, Iya. bahkan dia main FTV yang Jangan Panggil Aku Cina itu kan, Iya, 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 itu iya, in iya. your face banget Iya, tuh iya, iya. kata-kata Cina. Membatasi nggak peran-peran yang kamu dapat dari awal?